Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab soal tugas dari Bapak Dr. Septono tentang manajemen transportasi dan distribusi. Perkenalkan, nama saya adalah Fauzia Amnar Rahmat, NPM 211-230-119 dari kelas 12C. Karena NPM saya adalah angka terakhir adalah 9, maka soal tugas yang saya dapatkan adalah soal nomor 3, yaitu buat perhitungan pendapatan biaya laba sebuah PT transportasi, bukan perusahaan di mana saudara bekerja. Buat ada yang rugi, ada yang mencapai titik equilibrium, buat ada yang laba. Berikut contoh data dari sebuah perusahaan transportasi, di mana yang kita pelajari sebelumnya sama Dr. Sabtono adalah ekonomi transportasi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari cara alokasi sumber daya untuk transportasi secara efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pakar Saman, ekonomi transportasi mencakup studi tentang biaya, manfaat, dan dampak transportasi terhadap kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbatasan adalah kemampuan paling tinggi yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa kemampuan money, method, mesin, mother nature. Pokok permasalahannya adalah keinginan pelanggan tidak terbatas, tetapi kemampuan perusahaan terbatas, sehingga diperlukan ilmu ekonomi transportasi untuk memenuhi keinginan pelanggan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Berikut ini kita lihat ada kolom jumlah armada, jumlah muatan, fixed cost, variable cost, total cost, tarif unit muatan, hasil penjualan, laba atau rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan fixed cost adalah biaya tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Biaya yang dibayarkan perusahaan dalam kondisi apapun. Jadi fixed cost ini adalah biaya tetap yang tidak berubah. Contohnya seperti biaya apa namanya perawatan under deal ataupun biaya BBM dari angkutan tersebut. Sedangkan variable cost adalah biaya yang besarannya dinamis dan dipengaruhi oleh dinamika penjualan atau kegiatan operasional. Biaya ini dikeluarkan dalam rentang waktu yang pendek, misalnya bisa seminggu sekali atau bisa juga setiap hari ada variable cost. Ini didapati, misalnya ini ada kolom jumlah armada. Pada perusahaan transportasi ini jumlah armada 1, jumlah muatan berarti 1. Fixed cost-nya adalah 20, variable cost 1, berarti total cost itu adalah penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost, jadi 21. Tarif unit muatan ini semuanya sama, yaitu 10, dan hasil penjualannya itu nilai dari uh, jumlah muatan dikali dengan tarif 1 unit per muatan, sama dengan 10. Begitupun dengan ini. Yang baris kedua, jumlah muatan 2, berarti hasil penjualan adalah 20, yaitu 2 dikali dengan 10. Nah, untuk laba dan ruginya ini, yaitu hasil dari uh, pengurangan dari total total dari hasil penjualan dikurang dengan total cost. Berarti hasil penjualannya 10 dikurangi dengan total cost 21, berarti minus 11. 20 dikurangi dengan total cost 26, berarti minus 6. Nah, ini pada saat awal armadanya masih sedikit, ini keuntungannya tidak ada keuntungannya atau masih rugi.
Nah, ditambah lagi jumlah armada dengan jumlah muatan yang meningkat dan variabel cost yang tinggi juga, uh, didapati hasil penjualannya juga tinggi sehingga ada titik impas di sini. Nol. Jadi di sini sudah ini ya terlihat sudah aman, stabil hasil penjualan dengan uh, biaya yang dikeluarkan. Di sini ada titik impasnya di sini. Kemudian seterusnya seperti itu sampai ini ada laba di sini mulai dari 9, 16, 24, 56, 64, 72, 80, 40. Ini ada titik impas di sini juga 80 sama. Nah, terjadi kerugian di titik ke-16 dikarenakan eh, sudah sudah pada saat sudah mengalami keuntungan dipaksakan untuk menaikkan variabel cost dengan jumlah muatan yang tinggi lagi. Akhirnya ada minus 10 di sini. Terjadi minus di sini. Sehingga uh, ini menjadi ini ya, menjadi terlihat bahwa bisnis transportasi ini harus memperhatikan uh, fixed cost dan variable cost-nya dan jumlah muatan. Ini sangat berpengaruh dengan hasil penjualan, sehingga tidak usah terlalu terburu-buru untuk meningkatkan uh, target hasil penjualan, sehingga bisa didapati rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.